Assalamualaikum, halo, ketemu lagi di channel Tukura TV. Nah, hari ini saya pengen review nih charger aki lagi. Jangan bosan-bosan ya. Mudah-mudahan semuanya sehat deh, dimudahkan dan dilancarkan rezekinya. Nah, ini adalah charger aki atau smart charger yang punya fitur repair atau pulse repair charger. Yang keduanya ini kapasitasnya maksimum adalah 6 ampere. Nih bisa dilihat ya. Di sini 6 ampere plus minus 0,5 ampere. Jadi seperti itu ya. Bisa untuk ngecas aki 4 Ah sampai 100 Ah. Ini 12 volt. Yang ini sama 6A plus minusnya 0,5 juga, dan ini juga outputnya 13,8 sampai 14,8, tapi tidak ada tulisan bisa ngecas dari berapa ke berapa. Nah, ini adalah yang ini 4 sampai 100 ya. Artinya bisa buat ngecas ini baterai yang sprayer yang 8 ampere, 12 ampere, dan yang ini 20 ampere, maupun ini saya punya baterai Lipo 4 yang 30 ampere, 30 Ah. Kalau aki itu satuannya ampere hour atau Ah, kalau baterai atau adapter itu satuannya ampere ya. Nah, kedua aki ini sudah kita modifikasi menjadi dual mode versi ya. Ini kita pakai. Jadi kita pakai sambungan ini. Jadi kalau mau ngecas di tangki sprayer tinggal colok aja. Tapi kalau kita mau ngecas baterai di luar tinggal disambungkan dan kita jepitkan ke akinya. Nah, keduanya itu sudah punya jepit yang anti konslet seperti ini ya. Ini karena udah ada pelindungnya seperti itu ya. Walaupun memang sebenarnya sudah ada proteksi juga. Kalau misalnya kita coba sini, dia nggak akan masalah, dia akan menunjukkan lampu volt aja seperti itu. Lalu bedanya apa sih yang kuning Tupperware dengan yang merah ini ya? Nah, ini bedanya. Kalau fitur repairnya semuanya ada ya, tapi di sini di yang kuning ini tidak ada modenya, tidak ada pencetan atau pilihan modenya. Artinya apa? Dia akan mendeteksi otomatis akinya berapa ampere harusnya ya gitu ya. Cuma kita akan praktekkan. Kalau ini ada modenya ya, jadi ada mode car. Nah, ini car, nih gambar mobil. Kemudian kita pencet lagi, ini AJM atau gel, atau aki yang kering maksudnya ya. Kalau AJM gel itu ya, aki kering itu kan dia sebenarnya dalamnya gel, makanya disebutnya AGM atau gel. Nah, kemudian ini ada motorcycle atau buat aki motor. Nah, yang terakhir itu adalah fitur repair. Repair itu nanti akan berfungsi kalau udah dicolok ke aki, jadi nggak bisa dipencet ya. Nah, seperti itu ya. Nah, sedangkan di sini tidak ada, hanya feature repair aja yang tidak bisa dipencet ketika tidak dicolok ke aki. Nah, kita akan uji ya berapa ampernya dengan ngecas baterai ini masing-masing ya. Kita akan uji yang warna kuning dulu. Ini ke sini ya. Ini karena tidak ada modenya, maka kita tidak bisa milih apapun. Jadi seperti ini ya. Ini 6 ampere, udah maksimum langsung ya, maksimum lembung langsung turun-turun dikit ke 5 ampere tadi, 5,5. Dan seperti itu ya. Dia akan ngedeteksi lagi ini 4,8 seperti itu. Nah, kita fitur repairnya bisa di set gini ya. Ini repairnya langsung chargingnya berkedip, dan dia ada summer repair di sini ya. Dia tulisannya pull. Pull itu apa ya? Dorong ya. Bukan dorong, maksudnya pulsa ya, pulse, memberikan pulse. Gelombang-gelombang kejut supaya akinya itu. Tapi kalau repair ini di mode repair ini dia voltasenya lebih tinggi, jadi bahaya, jangan sering-sering repair kalau untuk aki normal. Nah, seperti itu ya. Nah, ini tidak ada mode repair. Sekarang kita akan coba charge yang aki ini ya. Nah, ini akinya kecil ya. Harusnya berapa? Nah, ini modenya langsung full, berarti baterainya sudah full. Kalau ini ketulisannya fullnya pakai F ya, full. Itu maksudnya penuh gitu ya. Coba yang ini. Ini baterai yang 12 Ah ya. Nah, ini charging ya, chargingnya nyala. Ini 6 ampere ya. Nah, 6 ampere. 6 ampere terus. Oke. Nah, ini ada baterai satu lagi, baterai Lipo 4. Kita akan uji ya. Ini 13. Ini 14 volt. 33 derajat Celcius, dan arusnya adalah 6 ampere juga. Semuanya akan bekerja secara maksimum. Jadi charger ini tidak akan mendeteksi di aki kecil, aki besar,
dia akan ngecas ampernya itu 6 ampere. Nah, kita coba yang warna merah karena dia ada modenya. Perbedaannya apa gitu kan, kita lihat ya. Nah, kita pakai mode pertama, mode car. Ini harusnya 6 ampere ya, bener ya, 5,8, kurang lebih sama kayak tadi ini harusnya. Nah, ini derajatnya. Nah, kita akan coba ke mode di sini, AGM low gel. Ini voltage-nya 14,9 dan harusnya masih 4,8 ampere. Masih tinggi. Maksudnya ini AGM gel, ini AGM gel aki-aki yang besar ya, aki-aki yang aki mobil sampai seperti itu ya. Coba kalau kita mode ke mode car. Nah, mode motor. Nah, ketika mode A motor ini dibatasin 3 ampere nih, 3,1, 3,0 ampere. Ya kan? Coba kalau kita mode repair. Nah, kita mode repair akan berikan pulse repair atau summer repair sama. Jadi kita memberikan kejut untuk aki-aki yang kelihatannya mungkin telat ngecas, aki-aki yang tidur gitu, diberikan mode repair ini supaya dia bangkit ya, supaya dia bangkit. Kalau dia misalnya rendah banget, nah itu pakai mode repair. Nah, itu kita coba. Oke. Nah, ini hampir sama ya. Kita coba yang sini ya, lupa. Nah, kita coba ya. Ini pakai mode motor mobil ya, 14,2. Nah, kalau aki-aki Lipo 4 ini bisa dicas dari 13,8 sampai 14,6. Ini 6,1 ampere, sama ya. Sama harusnya. Kalau yang ini aki udah penuh ya, kita coba ya. Nah, ini aki udah penuh ya. Sama ya, full ya, tulisannya full, tidak ngecas, full. Artinya memang dia penuh. Kalau yang ini. Ini mode mobil, dia akan ngecas 6,2 ampere. Kalau kita kasih di mode AGM gel, dia akan turun apa enggak harusnya. 14,2 volt tetap ya, masih ya. Kira-kira kayaknya antara mobil sama AGM gel itu hampir sama ya, 6,2 juga. Kalau kita kasih mode motor, dia akan turun ke 3 ampere ya, 3 ampere. Kalau mode pulse dan mode repair ini kan 13,4 ya, di limit turun dia. Nah, lebih bagus 3 ampere ya. Kalau mode pull dia akan memberikan pulse kejutan ya, seperti itu. Nah, sebenarnya antara kedua charger ini identik ya, arusnya hampir sama, maksimum 6 ampere. Cuma perbedaannya kalau ini, yang ini tuh tidak ada pemilihan ke charger motornya, dia nggak ada. Ini memang tulisannya, memang ini ada gambar motor, tapi saya nggak ngerti gimana cara mindahnya karena ini nggak ada tombol-tombolnya. Jadi nggak ada, cuma maksudnya bisa gitu aki motor, cuma nggak ada pemindahnya. Nah, kendala kalau aki-aki seperti ini, misalnya ya, kalau kita cas ini kan sebenarnya ya, kalau kita ngelihat referensi atau manual dari baterai-baterai yang tipe kering SLA seperti ini, itu di casnya bolehnya itu sebenarnya maksimum itu 20% dari kapasitas. Nah, kalau misalnya 10Ah aja kapasitas itu 10Ah, maka boleh dicasnya dengan maksimum ampere itu 2 ampere. Itu supaya akinya awet, supaya akinya nggak cepat rusak. Nah, gimana kalau dicas dengan ampernya sampai 6 ampere? Resikonya memang lebih cepat penuhnya, tapi akan bisa menyebabkan baterainya itu panas dan bisa juga menyebabkan di akinya cepat mengeluarkan gas dan kembung. Nah, itu dia kalau kita cas dengan ampere yang terlalu besar, karena memang aki SLA ini tidak bisa dicas dengan aki yang baterai apa namanya kecepatan charging yang ini ya. Kalau dilihat sini ya, ini kan inisial car-nya kan atau charging sebenarnya kan 3 ampere aja kalau 12Ah, 3 ampere bolehnya. Nah, kalau dicas dengan langsung 6Ah memang lebih cepat, cuma memang menyebabkan baterai itu umurnya lebih pendek dari yang semestinya. Nah, makanya dengan feature yang ada gambar motor yang di limit 3 ampere ini akan lebih bagus. Misalnya kayak 8Ah, kalau dengan 3 ampere full aja kan sebenarnya cukup 3 jam sampai 4 jam ya, 3 jam kan normalnya. Tapi kalau yang ini akan lebih cepat, tapi resikonya itu. Jadi saya rekomendasikan kalau baterai-baterai yang 12Ah atau ke bawah ini, 12Ah, 8Ah, 10Ah, pakai yang mode
mode motorcycle. Harusnya di limit 3 ampere aja supaya nggak cepat menyebabkan, ini kan voltasenya juga rendah ya, lebih rendah 13,8. Nah kalau di sini kan 14,2 masalah. Sama ya, cuma dia harusnya di limit ke 3 ampere ya. Nah beda kalau kita pakai untuk cas aki yang semacam ini, LiPo 4. LiPo 4 boleh dicas pakai 10 ampere juga nggak apa-apa karena ini 30 ampere dan dia punya ini sekarang harus chargingnya bisa sampai 1 kali kapasitas gitu kan, 1C gitu kan, jadi ya bisa dipakai sport charging. Kalau ini 20 ampere atau 18 ya, 17,2 atau 20, ini bisa pakai 6 ampere, masih saya katakan masih layak gitu kan. Kalau misalnya pakai yang ini ya memang cepat, tapi memang ada kemungkinan ada kendala yang terlalu cepat overcharging ataupun akinya menjadi panas, dan ketika aki itu panas bisa mengeluarkan gas dan menyebabkan aki itu cepat kembung gitu, memperpendek, intinya seperti itu. Memang bisa seperti ini kan, memang direkomendasikan ya update tuh 4Ah sampai 100Ah, tapi pada prakteknya seperti itu bisa menyebabkan lebih cepat panas. Jadi menurut saya aki yang charger yang merah ini punya fasilitas yang lebih oke dibanding yang kuning ya, karena kan dia punya pemilihan modenya di sini. Jangan ini nggak ada, repairnya pun ada. Jadi dari ini detectionnya kabelnya. Kalau fasilitas lainnya sama. Nah gitu. Oke, terima kasih sudah menyimak video Tokura TV. Mudah-mudahan sedikit review tentang charger aki 6 ampere repair smart charger ini bermanfaat ya. Jangan lupa like dan komen kalau masih ada pertanyaan. Link produknya saya sematkan di sebelah kiri. Tinggal klik aja produk, nanti bisa langsung diklik ataupun tinggal di order. Terima kasih, sampai ketemu di video Tokura TV berikutnya. Salam sehat selalu, saya selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.